Baiklah tubuh Kristus, hari ini firman Tuhan sederhana saja. Kita tidak perlu firman Tuhan yang berbelit-belit, tapi sederhana. Tapi bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu adalah hal yang penting. Ya. Topik yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah I am okay and not okay. Nah, ya, artinya apa? Aku nih dalam keadaan baik-baik saja, tapi juga bisa sedang tidak baik-baik saja. Ya. I'm okay and not okay. Kita percaya kalau baik-baik saja, kita tahu apa definisi baik-baik saja. Kalau kita lagi sehat, kalau apalagi bisnis lagi lancar, rekening bank lagi tebal, ya, dan banyak hal yang menyenangkan, ya. Kita berkata yes, aku baik-baik aja. Ya, seringkali kan kita suka basa-basi itu. Halo, apa kabar? Oh, kabar baik ya. Nah, itu kadang-kadang basa-basi gitu ya. Tapi ada orang yang juga kalau ditanyakan, oh ya, aku sedang tidak baik-baik saja. Mungkin sedang sakit, mungkin sedang mengalami permasalahan dalam finansial, dalam keluarga, ya, sehingga dia terus terang ya mengatakan demikian, sehingga dengan sahabatnya dia akan mengatakan tolong doakan saya dalam keadaan seperti ini. Saya kira hal-hal gitu yang lebih spesifik dan sangat membantu dalam kehidupan kita ya. Ya, kalau kita lihat I'm okay and not okay ya. Ini adalah suatu siklus kehidupan setiap orang ya, betul ya? Coba kita lihat semua hampir mulai dari presiden, konglomerat, mau sampai siapapun juga yang namanya manusia itu akan mengalami hal-hal seperti gitu ya. Ada kalau firman Tuhan mengatakan segala sesuatu itu ada waktunya gitu ya. Uh, Kalau kita ingat ya salah satu yang mengatakan I'm okay and not okay itu yang jelas ya. Mazmur 23 kita ingat ya. Saya nggak catat di sini ayat-ayatnya, tapi saya percaya teman-teman tubuh Kristus semua sudah tahu Mazmur 23 ini luar biasa sekali. I'm okay and not okay ini. Itu saya kalau ngomong Mazmur 23 ini saya ingat ada suatu kali ada suatu deklarasi. Bukan deklarasi, apa namanya uh, orang yang membacakan sajak itu ya. Ya jadi dia untuk menyampaikan Mazmur 23 diadu gitu ya, dari sekian banyak ada 5 atau orang diadu gitu ya. Nanti ada juri mana yang bagus penyampaiannya dan yang istilahnya tidak ada salah-salah gitu ya, titik komanya ya. Maju seorang pemuda, wah hebat sekali dia ya, mau dengan mimik, dengan gaya ya, segala sesuatu dia sampaikan, wow luar biasa. Dan seluruh hadirin tepuk tangan, wah ini bakal jadi juara ya, hebat ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku ya. Dia membaringkan aku di rumput yang hijau dan air yang tenang dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Wah, selesai dia membacakan semua itu, semua tepuk tangan. Wow, luar biasa. Terakhir orang tua, Bu. Orang tua maju. Umurnya ya udah 70-an begitu ya. Dia maju. Dia juga membacakan. Bukan dengan gagah perkasa seperti orang muda itu ya. Tapi dia menyampaikan dengan suara yang tenang, yang lirih, yang sederhana. Dia sampaikan begitu ya. Maksud Tuhan adalah gembalaku. Aku tak kekurangan apapun juga dan seterusnya kita tahu. Dan apa yang terjadi selesai titik koma juga bagus semuanya ya. Itu jemaat semua diam. Yang menonton hadirin dan mereka menangis. Tuh, apa yang terjadi? Karena si orang tua dia sudah ngalami asam garamnya mengikut Yesus itu, ya tuh. Saat lagi oke, saat lagi not oke, dia alami semuanya. Wow.
Dan dia sehingga saat ini dia masih terus bertahan gitu. Ya, kalau kita lihat Mazmur 23 tema luar biasa. Saya kira itu satu ayat-ayat, satu perikop yang cukup komplit ya. Ya, kalau kita dimulai, aku takkan kekurangan apa itu kita aduh Tuhan pelihara lah, sudah. Ya, ketika kita ikut Sang Gembala Agung itu udah pasti, so pasti ya, dia akan pelihara kita di dalam segala perkara kehidupan kita, segala kebutuhan kita, ya. Dia membaringkan kita, dia membimbing kita air tenang, dia menyegarkan jiwa kita. Wah, itu suatu hal yang baik. Tapi katanya, ada ayat-ayat selanjutnya yang mengatakan, ketika aku berjalan dalam lembah kekelamannya, dalam the valley of death katanya ya, lembah kematian. Waduh, bayang-bayang kematian itu mengerikan, itu not okay. Keadaan lagi sulit, kejepit segala macam, segala tongkat dan gadamu itu yang memelihara aku, menghibur aku. Wow, ya. Jadi itu satu siklus kehidupan ya. Dan diakhiri nanti kita kebajikan dan kemurahan belaka yang akan menyertai kita sepanjang hidup kita ya. Jadi kalau kita mengikut Kristus dan lain sebagainya ya, dalam segala pakai mengikuti firman-Nya ya, maka kita akan mengalami hal-hal seperti ini ya. Kita akan mengalami kemenangan sebab Dia itu gembala kita yang agung ya. Jadi siapapun akan mengalami kehidupan, dan kemarin ini baru-baru ini ada satu, baru-baru paling seminggu 2 minggu ini saya ketemu seseorang ya. Saya ada catatan sedikit di sini. Ada seorang pengusaha yang kebetulan saya berkati pernikahannya. Jadi udah kira-kira ya 15 tahun lalu saya berkati. Ya, dia itu dia menyampaikan kesaksian tiba-tiba ya. Dia seorang dokter ya, dan berhasil begitu ya. Dia menyampaikan kesaksian bahwa dia beberapa waktu yang lalu dia pernah mengalami suatu penyakit. Dia seorang anak yang cinta Tuhan, saya tahu ya. Dia mengalami penyakit, sudah ke berbagai dokter juga ya. Tapi nggak sembuh-sembuh. Bahkan boleh dikatakan penyakitnya dia divonis tidak bisa sembuh. Wah, saya juga berpikir, saya belum sembuh, penyakit apa ya? Tapi dia bilang itu penyakit, wah udah nggak bisa sembuh. Udah beberapa dokter mengatakan hal yang sama, yang nggak disebut penyakit apa itu ya. Wow, dia akhirnya dia balik sama Tuhan. Dia berseru sama Tuhan, dia bernasar, dia menangis ya pada Tuhan. Dia berpuasa, dia berseru. Nggak ada jawaban tuh katanya. Dia sampai nasar, dia bilang, Tuhan kalau saya bisa sembuh, wah hebat sekali. Saya mau menjadi pendeta. Wah, sampai begitu dia. Kalau saya udah sepenuh waktu dan masih mau terus dia minta sama Tuhan hal-hal seperti gitu. Juga nggak sembuh-sembuh. Sampai satu titik nadir ya. Udah at the bottom place ya, tempat yang paling dasar sekali yang dia udah dia bilang ini dia sampai satu titik yang dianggap bahwa Tuhan ini kayaknya nggak ada nih, buktinya saya udah minta segala macam nggak ada jawaban katanya. Maka di akhir dia berpikir, ya sudahlah, entoh aku nih juga nggak akan sembuh, mungkin akan mati gitu, akan segera meninggal ya. Udah sudahlah, lebih baik enjoy life ya. Dia bilang, terus dia pikir dia pengen kembali lagi hidup yang tidak berkenan ya, masa-masa lalunya ya. Dia udah mau merokok, udah kita tahu ada hal-hal yang tidak berkenan tapi pada saat itu, wow, dia bilang, Pak Yatna, pada saat itu ya, ketika saya mau melangkah hal-hal gitu, Tuhan bicara, dia bilang, dalam hatinya dengan jelas kan. Dia bilang, kamu dalam proses kehidupan, ada ya, dalam proses kehidupan segala sesuatu kamu terus lagi dimurnikan, dan di hati itu benar-benar waduh meluap ya. Dan saat itu dia disembuhkan, totally sembuh. Dan sekarang waktu berketemu sama saya, dia udah dipulihkan, dia sudah berhasil lagi segala sesuatunya ya tuh. Jadi
Kalau saya lihat ya, dalam kehidupan kita seperti di dulu namanya SPK ya, kita tahu ya, ada satu moto yang mengatakan bukan benar atau salah, tapi respon kita terhadap situasi kehidupan ini ya, bukan benar atau salah ya. Kehidupan kita ini bisa oke, ya, kita lagi sukacita, lagi penuh dengan, atau lagi not oke, ya. Tapi yang penting respon kita. Tadi dalam perjamuan kudus dalam doanya saya perhatikan Ibu Maria Winata mengatakan kita ini anak-anak Allah. Kita melihat dari sudut pandang Allah, bukan melihat masalah kira-kira begitu segala sesuatu ya. Kebanyakan orang kan kita melihat masalah yang begitu besar. Tapi kalau kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus, yang sudah dimerdekakan, status kita itu beda gitu. Gitu. Ayat-ayat yang mendukung yang saya catat di sini Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Jadi kalau kita dalam proses kehidupan kita tahu, kita pegang ayat ini benar-benar. Saya dulu pernah bersaksi juga mengenai ayat ini ya, ketika ada seorang konseling, tapi saya nggak ulangi deh. Ketika lagi berdoa, kita menghadapi sulit sekali keputusan apa, mengalun. Nah, kalau sudah ada satu rema dalam hati kita pegang, percaya, terus ya. Saya juga waktu belum sempat banyak berbicara si sang pengusaha tadi itu, ya kenapa dia sampai mengambil keputusan sampai sudahlah, seolah Tuhan gak ada, sudah dia mau hidup kembali seperti masa lalu. Wah, saya dalam hati saya waktu saya agak terkejut juga. Tapi dia katakan di saat itu Tuhan tolong, Tuhan bicara dalam hatinya, Tuhan jelas-jelas sehingga dia disembuhkan, dia mengalami satu terobosan. Jadi apapun juga teman-teman dalam tubuh Kristus, ya kita mungkin dalam keadaan bermasalah ya, dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan ekonomi yang penuh dengan gonjang-ganjing, dalam keadaan keluarga. Wow, saya lihat ada banyak dan ya itu dialami oleh saya sendiri juga dalam hidup ini. Yang penting respons kita, ya, bahwa kita ini anak-anak Allah, bahwa kita sudah ditebus, bahwa kita lebih daripada pemenang. Nah, firman Tuhan itu akan berkata-kata terus dalam hidup kita. Ya, itu jadi bekal kita makan makanan kita. Tadi hari ini ada roti hidup, makanan kita tuh roti hidup Yesus. Ya, dia yang akan membuat kita tidak akan lapar lagi, ya, membuat kita tetap segar, tetap kuat secara rohani menghadapi apapun juga. Dan kita percaya segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, akan tiba waktunya kita akan mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Kristus. Terus Roma 8 ayat 28 juga menyatakan kira-kira yang kita sudah hafal nih, ayat emas yang banyak orang Kristen hafal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Jadi kita tahu dalam hal ini Tuhan turut bekerja bersama-sama. Ya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan oke, dalam keadaan tidak oke, dalam keadaan seperti apapun juga cuaca kehidupan kita ya. Kita tahu, oh segala sesuatu ada waktunya. Tuhan turut bekerja dalam proses ini. Asal kita tekun, kita menempel dengan pokok anggur yang benar, Yesus Kristus, ya pasti akan mendatangkan kebaikan. Ini yang bicara firman Tuhan, ya kita pegang firman Tuhan, janji-janji Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan itu akan terjadi. Dan akan terjadi semua pada semua tubuh Kristus yang sedang mendengarkan koram Deo ini mengalami terobosan karena Tuhan baik. Tuhan sedang turut bekerja bersama mendatangkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, yang saya akan bahas sedikit di sini adalah apa sih
respon yang benar. Ya, gimana kita berespon itu? Ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama, responnya benar tuh kita tuh tetap andalkan Tuhan. Kita tetap andalkan Tuhan dalam segala perkara. Di dalam Yeremia 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan koneksi orang lain atau siapa. Wah, terkutuklah orang yang mengandalkan kekayaannya. Wah, saya punya deposito, saya punya ini, punya itu. Wow, terkutuk loh. Saya kalau ngomong gini, saya ingat ada seorang teman, aduh saya juga lagi diem aja ya. Karena ini baru-baru kejadian nih, seorang dia itu benar-benar diberkati luar biasa. Diberkati. Dan dia merasa, wow semua hebat. Tapi dia tetap, saya tetap berdoa Pak. Tetapi kalau dari cara dia ngomong, saya suka perhatikan, wow, wah semua apa yang saya lakukan berhasil Pak. Ini berhasil. Yang saya pegang nih berhasil. Dan berhasil bukan Pak. Berhasil begitu. Amat sangat berhasil. Wow, kalau saya sebut ya angkanya udah luar biasa dah. Ya. Tapi saya ada kesan bahwa dia tuh mengagungkan, dia punya koneksi yang hebat, dia punya kepintaran, dia punya itu. Saya ingat hati-hati loh, ya. Kita tetap, ya saya tetap andalin Tuhan, saya tetap berdoa, tapi ya ingat ya itu aja ya. Jangan lost kontak gitu ya. Artinya bukan dengan kuat gagahmu ya, melainkan dengan rohku kata Tuhan ya. Jadi bukan mengandalkan kita. Itu semua dari dia yang menjadi sumber. Nah di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Segala perkara dalam hidup ini. Keadaan oke, and not oke, keadaan baik, tidak baik. Nih ayatnya kita pegang. Ya kadang-kadang kita lagi mengalami kesulitan, saya mengalami tantangan, saya mengalami ya semua orang ya, siapapun juga ya mengalami suatu hal-hal yang sedang digumuli ya. Kita pegang ya, kita perkatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Ya. Jadi ketika kita ucapan gitu, ada sesuatu kekuatan gitu ya. Ada kuasa dalam apa ya? Yang perkataan kita ada kuasa ya. Perkataan kita jangan aduh ya ini gimana ini ya kadang-kadang ada keluar juga sih saya terus terang ada. Tapi cepat-cepat jangan tenggelam di situ ya toh? Kita karena segala perkara dapat kutanggung ada Dia di dalam Dia. Di sini katakan di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Kristus yang memberikan kekuatan padaku ya. Ketika ada Yesus mati di atas kayu salib, dia katakan apa? Tetelestai, sudah selesai, udah beres, semua penebusan, semua karya-karya, segala sesuatu urusan roh kita sudah beres. Ya kita menghadapi hal-hal selagi kita masih hidup nih, hal-hal yang ya banyakkan urusan kedagingan kita ya, yang kita hadapi ya. Tapi kalau roh kita kuat ya, kalau saya dengar pengajar-pengajar dari Pak Yakub Estra dia bilang ya, itu kalau roh kita kuat, roh itu bisa mengatur jiwa dan tubuh kita. Ya, sebab firman Tuhan mengatakan, ya, roh itu penurut, tubuh itu lemah kan. Jadi roh itu nurut aja gitu. Tapi kalau roh kita kuat di dalam Tuhan, firman Tuhan yang menguasai kita. Perkatakan firman Tuhan, bukan hanya menguasai pikiran kita, bukan hanya tahu, bukan hanya oh iya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku ya bagus pengetahuan tuh ya tetapi kita perkatakan renungkan dan camkan dalam hati kita dalam roh kita yang menghadapi apapun juga ya mungkin perkaranya nggak akan selesai ya tapi ada kekuatan dari Tuhan. Terus menerus kita diberikan kekuatan, terus menerus kita diberikan hikmat menghadapi semuanya itu. Ya, jadi
respon yang benar itu yang pertama adalah tetap andalkan Tuhan. Ya. Nah, satu lagi di sini ayat yang referensi yang saya cantumkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ini juga ayat yang powerful, ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, tuh, ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kerennya ayat ini, wow. Kalau dengar ayat gini rasanya, aduh seneng loh kali ya. Ya, sebab di sini ada 3 hal ya. Pencobaan-pencobaan apa masalah-masalah apa segala hal yang kita hadapi ini itu biasa. Ada satu biasa. Seringkali kita, waduh Tuhan ini aku udah gak kuat lagi nih Tuhan. Aduh, ini masalah begitu besar, aduh gak tahan lagi. Kalau orang gak dalam Tuhan udah pada bunuh diri tuh. Kita lihat kan, apalagi generasi strawberry sekarang. Aduh, saya kadang-kadang suka bilang mereka keren di depan tapi strawberry gitu ya. Generasi yang Z, yang anak sekarang kita perlu tanamkan firman Tuhan itu ya. Mereka ada kesulitan, ya sudahlah, ambil jalan pintas, sudah selesai ya. Dan kadang-kadang di multimedia dikasih tahu cara bunuh diri yang paling mudah, yang gampang, nggak apa-apa kok bunuh diri itu ya. Kalau kita nggak dalam Tuhan kita bisa seperti itu ya. Ya, mengerikan sekali kalau saya dengar kemarin Pak Edilio menyampaikan suatu pemaparan tiap hari Kamis itu salah satu perikop dia katakan di Amerika sejak ditemukannya handphone ya, angka bunuh diri itu meningkat ya. Tahun 2008 mungkin masih sekitar di bawah 10% ya, belakangan ini meningkat 30%. Hebat ya, itu dari jurnal itu ya. Ya saya cuma nangkep, waduh iya ya, ini mengerikan sekali ya. Kalau orang yang nggak ada pegangnya ya susah-susah udah selesaikan habis ya. Dia nggak tahu di balik segala sesuatu tuh ada hal-hal lagi ya, ada hidup yang kekal yang harus dijalani ya. Jadi kembali lagi pada ayat tadi ada 3 hal. Yang satu, kita menganggap pencobaan itu biasa, jangan luar biasa. Ya, yang luar biasa itu adalah Tuhan. Masalah itu bukan masalah besar, kami nggak sanggup lagi. Ada Tuhan yang bisa menolong segala perkara dapat kutanggung bersama Dia, Yesus, ya, yang memberikan kekuatan pada kita. Dan yang kedua kata ini ayat ini, pada saat kita mengalami hal-hal gitu, Tuhan tahu, kekuatan kamu sampai berapa nih? Kalau kuat ngangkat 10 kilo nggak akan dikasih 11 kilo gitu ya nggak? Ya, sebatas kekuatan kita tidak akan melampaui. Ya, seperti si pengusaha tadi yang kesaksian, saya percaya. Waduh Tuhan, saya udah nggak sanggup lagi, udah pernah saya mau balik lagi daripada yang lama. Aduh, Tuhan bilang, no, kamu ini dalam proses kehidupan. Ya, semua itu walaupun dokter vonis kamu punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan, akulah sang penyembuh itu. Dia sembuh dan baiknya. Saya percaya loh, ayat ini berbicara ya, semua itu tidak akan melebihi kesanggupan kita. Dan yang terakhir yang paling enak didengar ya, pada waktu kamu dicoba, ia akan memberikan padamu jalan keluar ya, ayat itu ya, jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya ya. Jadi Tuhan tuh luar luar biasa baiknya ya. Jadi kita lihat kalau dalam satu uh, film barangkali ya, wah, jagoan tuh mengalami kesulitan ini pada ujung-ujungnya dia jadi pemenang ya. Kalau film-film gitu kadang kita lihat ya, yang namanya jagoan pasti menang, nggak akan kalah begitu ya. Ya ada happy ending ya, ya ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan ya. Nah, di sini ada kesimpulan yang saya katakan, biasanya kesulitan sering membuat orang makin dekat sama Tuhan. Lebih berseru mencari Tuhan dibandingkan ketika orang diberkati berkelimpahan. Betul ya? Banyak orang yang diberkati berkelimpahan, hidupnya nggak keruan dah. Banyak hal-hal yang dia lakukan,
waduh, mengerikan ya. Apalagi kalau saya lihat nih sekarang tuh banyak di YouTube mengenai skandal Epstein Files ya, yang di Amerika tuh. Aduh, saya lihat, saya dengar, waduh ini orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang berduit, orang-orang berpengaruh ya. Ya, lebih gampang berbuat dosa gitu ya tuh daripada orang yang benar-benar menghadapi tantangan ya. Orang tantangannya, saya ingat kisah monyet sama angin ya. Ini cerita Tiongkok kuno katanya ya, cerita monyet dengan angin. Ya, ada dua angin besar. Satu angin puyuh, wah punya kekuatan besar. Ya, satu lagi angin sepoi-sepoi. Ya, ya kekuatannya ya sepoi-sepoi aja bisa niupnya. Nah, mereka ketemu, ayo kita adu. Siapa lebih hebat? Tuh ada monyet di atas lagi di pohon. Siapa yang bisa menjatuhkan dia? Ya, dia adalah pemenang. Terus si sepoi-sepoi, silakan Anda dulu. Wah, angin angin apa tuh? Angin puyuh. Ya, dia mulai. Oke, yang pertama, nah ini urusan kecil. Saya akan hembuskan angin yang kuat, pasti dia jatuh. Apa yang terjadi? Ketika dia hembus kuat tuh, si monyet tuh kerak itu, dia bukannya jatuh, dia malah dia pegang erat-erat tuh pohon, batang pohon yang besar tuh. Aduh, dia pegang makin keras, makin kuat dia pegang. Sampai akhirnya kelelahan, si angin puyuh itu akhirnya sudah kecapean ya, ini nggak jatuh-jatuh juga nih si monyet nih. Ya, kurang ajar ya katanya. Ya, udahlah giliran anak si sepoi-sepoi. Ya namanya angin sepoi-sepoi ya. Dia bertiup dengan sepoi-sepoi toh. Sepoi-sepoi membuat sang monyet itu ngantuk toh. Waduh, enak benar deh ya. Seperti diusap-usap, dihembus-hembus, begitu dia mengantuk ya. Dan pada saat dia mengantuk, maka dia hentakan, jatuhlah sang monyet itu. Nah itu loh salah satu yang saya suka pandang deh, hidup kita tuh kalau dalam kehidupan kebanyakan sepoi-sepoi, kita nggak melekat sama Tuhan ya. Ya nggak menempel si monyet itu sepoi-sepoi, dia akhirnya ngantuk ya, dia pegang pohonnya itu ya, nggak kenceng lagi ya, ya udah enak ngantuk, dikasih hembusan sedikit dia jatuh. Tapi ketika dia menghadapi tantangan, dia aduh Tuhan, berseru, menangis, dan minta pertolongan Tuhan, dia kuat gitu ya, secara rohnya kuat. Jadi itulah respon yang dihadapi. Yang pertama, jadi kita tetap andalkan Tuhan. Yang kedua, kita melakukan kehendak Allah, tetap melakukan kehendak Allah maksud saya. Jadi dalam keadaan apapun kita, Tesalonika 5, 16, 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Itulah yang dikehendaki Allah ya. Ayat 18 ya. Apa? Yaitu bersukacita selalu, tetap berdoa, mengucap syukur. Itu tiga, three in one tuh. Ayo, menjadi gaya hidup kita. Ya kadang-kadang saya suka menyanyikan lagu anak-anak ini kan. Ya kadang-kadang di lagunya penuh sukacita kan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Nah, hati senang, bla 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 gitu ya. Itu lagu ya, lagu anak-anak. Tapi ya, kadang-kadang saya nyanyikan ke dalam jemaat usia indah, mereka juga bersuka cita gitu ya. Lagu-lagu simple gitu ya. Itu mengingatkan kita untuk terus bersuka cita. Karena kita tahu ada Tuhan yang memberikan kekuatan kita. Jadi dengan sukacita Tuhan disenangkan. Dengan sukacita saya percaya permasalahan-permasalahan yang panjang itu akan diperpendek. Ya. Nah itu semua kedaulatan Tuhan ya. Kita masuk yang ketiga adalah kedaulatan Tuhan. Percaya akan kedaulatan Tuhan atas kita. Ya.
Jadi kita, yang pertama kita tuh mengandalkan Tuhan, yang kedua kita tetap melakukan kehendak dan bersuka cita selalu, ya, bersyukur dan tetap teguh dalam berdoa. Yang ketiga, yang terakhir, percaya bahwa Tuhan berdaulat, ya. God is in control over us. Percaya bahwa Tuhan tuh yang mengontrol kehidupan kita, ya. Nah, di sini ada ayat yang Lukas 21 ayat 18, tidak selai rambut pun akan jatuh tanpa kehendaknya, ya. Artinya ya betul-betul ya. Rambut di atas kepala kita ada berapa coba? Ada yang pernah ngitung rambut? Kalau yang botak paling gampang ya, udah udah habis ya. Tapi rambut manusia menurut perhitungan yang saya baca referensi sekitar 100 sampai 100.000 ya. Sampai 150.000 ya. Itu mungkin udah ada yang hitung tuh dulu ya. Kalau Anda nggak percaya, hitung aja sendiri dah. Gitu. Ya. Jadi rambut aja nggak akan jatuh katanya. Firman Tuhan, kalau bukan Tuhan kehendaki. Jadi kita tahu, waduh, sampai selai rambut di mana. Apalagi kita ya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Kristus ya. Kita sangat berharga, kita ada biji mata Allah ya. Dan Tuhan sangat memperhatikan kita di dalam segala perkara ya. Nah, kita jadi tetap mengandalkan Tuhan. Dan ayat yang terakhir, Roma 11 ayat 36, ayat terkenal juga nih, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Ya segala sesuatu dari Dia. Kita nih bangun pagi kadang-kadang berdoa, aduh saya bisa napas nih, kita tahu dia dari Dia. Ya kan? Kalau enggak, banyak orang yang nggak bisa bangun lagi dia. Ya, karena apa? Ya dipanggil Tuhan ya. Yang mengalami itu ya. Dan dari Dia, oleh Dia, dan kembali lagi kemuliaan kepada Dia. Solidio Gloria. Amin. 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 Saya kembalikan pada host.